PSSI masih mencari pelatih timnas Indonesia sampai saat ini yang belum kita ketahui bersama. Kemarin PSSI sudah terbang ke Eropa untuk bertemu dengan beberapa pelatih timnas Indonesia yang diinterview secara langsung dan meyakini mereka apakah mereka mau menunggangi Garuda atau tidak. Nah, kali ini gue sama Wila sama Alif akan ngebahas masalah tentang siapa sih pelatih yang layak benar jadi menukangi timnas Indonesia setelah PSSI kemarin mendepak PT Kluivert. Masih kita bersama Alif dan Wila. Apa kabar Alif? Halo Bang, baik Bang. Sehat. Wila, gimana Wil? Sehat. Sehat. Kita belum punya pelatih timnas Indonesia, Wil. Menurut Wila, netizen cemas apa biasa aja? Udah rame kan Bang, udah cemas dari kemarin kan, nggak biasa aja, udah menunggu masalahnya gitu kan. Kalau PSSI ngomong masih panjang, masih Maret, tapi Maret, kan ya? iya masih Maret gitu kan. Tapi kita kan juga penasaran gitu Bang, sosoknya seperti apa, pasti netizen juga penasaran profilnya akan seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Cuma disebut-sebut 5 doang tapi nggak tahu gitu kan Bang namanya. Ya, tapi kemarin Pak Amal itu nggak salah ngomong ada Spanyol, Belanda sama Inggris. iya. Nah, bocoran siapa aja tuh dari 3 nama itu, Lip? Ya, bocorannya sih skuad mengarah ke katanya John Hartman kalau berada di sosmed ya. Dari Inggris, terus Jesus Casas dari Spanyol, terus juga Giovanni Van Bronckhorst ya, Dari- yang sangat-sangat dirumorkan ke timnas Indonesia yang dari asistennya pelatih Liverpool ya Bang ya? Di Liverpool ya? Ya, Arne Arne Slot. Slot. Ya, Arne Slot. Iya, tapi kan kalau menurut gua ada spekulasi pemberitaan yang agak aneh. Jadi ini Liverpool yang nyari John Herman atau timnas Indonesia yang nyari John Indonesia. Herman. Nah, ya kan mengartikan memang wartawannya Sky Sport itu nge-tweet dia kalau nggak salah, tapi nggak, poinnya tuh cuma bertemu ya. Iya, Poin bertemu. bertemunya ini apakah manajemen Liverpool atau PSSI yang PSSI, bertemu ya. sama John Herman ya? Kalau menurut lu, Lip, PSSI apa Liverpool? Liverpool. Kalau dengar kabar sih kan ada yang berangkat juga ya Bang ke Iya, Inggris. ke Eropa lah. Eropa lah katanya. Jadi ya bisa juga PSSI. Bisa juga PSSI ya. Jadi teman-teman Bola Sport ada 3 orang ya. Ada Iya. siapa aja? Henry Irawan, Andi Irawan. Muhammad, sama Alexander Zuirs. Asli. Iya, Apalagi tadi saya habis preskon di Kemenpora bilang Pak Menpora juga habis dari Inggris, habis studi banding dia di sana. Wih, sekaligus Jangan-jangan kali ya, kita nggak tahu sih. Buat sebentar ya. Oh, Pak Erik habis dari. Habis studi banding, katanya sih bilangnya studi banding stadion Bang, tapi kan kita nggak tahu. Oh, iya. Inggrisnya gimana tuh? Enggak, siapa tahu nyambangin ini Bang, nyambangin klub barunya yang full Iya, udah harus masih gitu. nyambung ya, Pak, ya? Iya, Iya, positive nyambangin. thinking. Iya, positive thinking. Tuh, kata Alif, teman-teman. Pak Erik habis dari Inggris, lalu ada Giovanni Van Bronckhorst di sana, di yang ada Liverpool. Kalau ketemu di Oxford, jaraknya yang nggak jauh-jauh Nggak amat sama lah tuh, ya. ya. Bisa lah ketemu lah ya. Yang penting kan nggak Natal ya, Alif ya. Deket lagi kan Bang? Lagi Natal ya. Momennya sih Bang, kayaknya momennya selalu pas ya, deket Natal gitu. Ya Kelip, Will, tadi dari 3 nama itu Jesus, siapa tadi? Giovanni sama John John Herman itu kan yang benar-benar masih melatih hanya Giovanni. Giovanni. Lu pribadi 3 nama itu gimana? Jadi 3 nama itu kayaknya kalau Giovanni semua kesalahan Erick Thohir kemarin kayaknya termaafkan gitu nggak sih Bang? Ya Giovanni itu Iya emang kan? ya ibaratnya dia lebih banyak lah pengalaman Pengalamannya melatihnya. gitu kan Bang, makanya kalau sampai beneran Giovanni jadi mungkin ya beneran Bang kesalahan Erick Thohir yang kemarin mungkin akan termaafkan. Ya bisa gitu jadi, kan. karena kan Kluivert juga nggak terlalu Nggak bagus-bagus terlalu, banget iya ya kan Giovanni, tapi kan punya jejak rekam pelatihnya yang cukup bagus kan. Emang saat ini di Liverpool nggak paten Nggak, juga iya. sih. Banyak yang bilang gara-gara Giovanni nih Liverpool hancur nih. Maaf curhat sedikit. Jadi kan kalau menurut pendukung MU kan senang tuh ada Giovanni di sini karena Liverpool bisa turun terus. Nah, bagi fans Liverpool kayaknya harus dievaluasi tuh. Nah, tapi kalau menurut Wila, seberapa penting sih menurut Wila nih? Apakah kita harus pelatih dari Belanda lagi apa enggak? Belanda lagi apa enggak? Ini Belanda lagi loh, Wil, Giovanni. Iya, Belanda lagi Bang. Kayaknya pasti masih Belanda-Belandaan nggak sih Bang? Karena kan niatnya kemarin Erick Thohir gitu kan, yang pemainnya juga terbiasa bahasa dan lain sebagainya gitu. Oh iya, kan. biar nggak mungkin ini ya. iya, biar nggak ada ini juga. Tapi kalau kalau pelatih yang lainnya tapi bisa bahasa Inggris, harusnya juga nggak ada masalah kayak gitu kan. Tapi kalau Belanda lagi apa enggak?
gimana ya, Belanda tuh mainnya sih emang bagus ya, tapi untuk juaranya, walaupun aku orangnya Indonesia gitu kan, saya orangnya Indonesia tapi mengakui Bang kalau di Piala Dunia mainnya bagus, tapi cuma buat juara kan susah gitu. Betul. Buat juara susah. Nah itu kalau kita di Liga Indonesia juga ada kok gitu kan, pelatih Belanda yang kalau main bagus banget gitu kan, ya penguasaan bolanya bagus, nggak bisa diragukan lagi gitu kan. Tapi buat selalu menang tuh kadang-kadang susah kayak gitu kan. Nah itu udah terbukti kemarin juga di timnas gitu kan. Tapi untuk Belanda lagi kayaknya masih akan kayak gitu deh. Iya, karena kan kita ada kerjasama ya. Iya. PSSI sama KNVB ya. Iya, KNVB. Di balik kerjasamanya itu kita nggak tahu ya Wil. Dan kita lihatnya juga pasti direktur tekniknya dong Bang. Iya, Direktur Belanda tekniknya juga. pun Belanda kan Bang. Jadi secara nggak langsung pasti akan, nggak tahu ya gimana ya. Tapi pas di Jordannya dia pakai Belanda semua apa enggak, tapi enggak, tapi kan kemarin lihatnya kayaknya mengarahnya akan tapi kemarin kalau salah pas Pak Alexander justru ngomong nggak harus juga dari Belanda, yang penting sesuai target. dengan niat. Targetnya apa sih Wil? Lip? Kalau kata Alexander Zivers bahwa dia ada punya short term, itu target pendeknya itu Piala Asia. Piala Asia 2027 ya. Itu kita harus lolos ke harus ada perempat. 8 besar. Iya, perempat nggak Liv ya? Perempat kalau nggak salah Bang. Target short termnya itu Bang, menuju ke Piala Asia. Jangka panjangnya? Yang kebanyakan itu 30 yang masuk spot 100 besar itu Bang, 2030. Masuk ya dunia. Ranking apa? Iya, Piala Dunia ranking 100 ranking 100 dunia itu 2034 kalau nggak salah yang ininya. Makanya nggak mau Alexander Zivers ngomong nggak mau ngeluarin langsung roadmap gitu kan. Jadi roadmap lengkap baru akan benar-benar dikeluarkan setelah tahun 2026 kan, karena dia masih nggak pengen buru-buru, harus benar-benar menata yaitu target yang emang bisa dicapai nggak kayak gitu. Kalau dia kan ngomongnya kayak gitu kan, pengen benar-benar ditata dulu biar nggak terkesan buru-buru gitu. Walaupun yang 3 halaman kan udah beredar. Yang ramai itu ya. Iya, 3 halaman yang kan udah ibaratnya beredar. kayak tugas SMA. Iya, SMA. Tapi yang penasaran kan yang jadi ini kan katanya maksudnya katanya roadmap ini udah dibahas lama gitu Bang. Tapi tiba-tiba kemarin yang beredar kan kok ada fotonya Miliano baru kemarin masuk gitu kan. Iya, jadi itu juga kan. Jadi kayak berarti emang baru dibuat kemarin. Iya, dibuat dadakan. Berarti nggak tahu bulat doang ya Wil. Iya. Roadmap juga dadakan ya. Iya, roadmap juga dadakan. Padahal ngomongan udah lama ya roadmap juga. Iya, udah jadi, udah dipuji FIFA dan lain sebagainya kan Bang. Lip, 3 kandidat pelatih kalau menurut lu lebih serak yang mana nih? ya. Kalau melihat 3 sosok ini, John Hertman, Jesus Casas, dan Giovanni Van Bronckhorst, ditambah dengan kisi-kisi yang diberikan Pak Marji ya, bahwa sosok pelatih tersebut masih terikat, ya mengarah ke Giovanni Van Bronckhorst sih Bang. Apalagi Giovanni Van Bronckhorst juga memiliki, walaupun memiliki ikatan darah juga ya, Maluku. Iya, Maluku. Jadi mungkin dengan satu visi yang sama juga, mungkin dari ada darah yang sama, mungkin punya pride yang berbeda mungkin Bang. Punya pride yang berbeda. Iya, sama kayak coach sama kayak Simon gitu ya. Simon Tahamata. Oh iya, ini juga Maluku. Jadi iya, Maluku banget kan. Keras jadi banget, iya. Menurut lu perlu nggak nih Giovanni ini didatanginnya tuh kapan? Giovanni pelatih baru ini datangnya kapan lu tuh? Dalam waktu Desember, Januari atau apa? Ya kalau bisa sih secepatnya ya, karena membangun timnas bukan membangun seperti mudah dengan memutarkan telapak tangan ya. Apalagi kan juga kita bakal ada FIFA Matchday bulan Maret. Iya. Series lagi nih. Series lagi ya. Lawannya tim Eropa lagi ya. Iya, negara Eropa. Apalagi kita udah banyak kesalip ya Mbak, kemarin kita bukan libur ya, maksudnya nggak ngambil FIFA Matchday. Jadi ya harus dipersiapkan dari jauh-jauh lama sih Bang. Jangan mepet apalagi gitu. Iya, sekalian berkenalan dulu sih Bang sama sepak bola Indonesia kayak gitu kan. Apalagi kalau di nggak tahu Desember ini atau Januari, setidaknya liga tuh masih jalan gitu loh Bang. Jadi masih bisa lihat pemain-pemain yang ada di Indonesia yang bisa berkembang, apalagi pemain-pemain yang kemarin junior gitu kan, masih kayak U17, U20 yang masih bisa naik ke senior kan, berpeluang besar juga gitu loh Bang. Maksudnya ya udah nggak yang cuma mengandalkan pemain-pemain yang di luar aja jadinya. Gue kemarin telepon Pak Marji bilang katanya beberapa pelatih juga udah diketemuin langsung ya di sana ya. Artinya, tapi Pak Marji nggak nyebut nyebut nama, cuman bilang udah interview, cuman dibahas ke
rapat esko nanti. Jadi kalau kata dia dari 5 pelatih itu nanti di ranking ini ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 2 terbaik itu nanti dibahas secara intens di rapat esko. Tinggal milih salah satu yang terbaik siapa baru diumumin. Nah, dari ini kan seharusnya ada 3 nama nih, udah 3 nama udah bocor nih bahasanya. 2 nama itu lu tau nggak bisa apa? Kalau yang isi. Aduh bang, nggak tahu lagi aku. Kan sempet ada Timur Kapase, terus tiba-tiba Timur Kapase udah balik lagi ke Uzbekistan. Apalagi Sintayong lagi ke Jakarta. Makanya Sintayong juga ke Jakarta lagi. Juga. Makanya kayak, aduh, kebanyakan isu banget. Kebanyakan isu. Iya, kebanyakan isu. ya. Ditambah PSSI juga tertutup, jadi kita Iya, benar-benar. jadi bola liar gitu. Kita nebak buah manggis lah jadi gimana. Iya, berarti teman-teman Timur Kapase udah nggak fix, udah nggak jadi pelatih timnas ya. Isunya terbantahkan. Walaupun sebenarnya Pak Marji dikonfirmasi ya waktu itu. Iya, konfirmasi, ada ketertarikan, tapi secara personal bukan dianya Pak Marjinya. Iya, Pak Marjinya gitu kan. Jadi kalau kata Pak Marji, lah saya kan BTN gitu kan. Saya kan BTN, saya harus tahu dong maksudnya perkembangan dari negara-negara Asia kok bisa sampai sebagus itu gitu. Jadi nggak ada salahnya dong saya belajar kalau kata Pak Marji. Kalau kemampuannya Timur Kapase, dia udah ditodong pertanyaan. Berkeinginan nggak melatih timnas Indonesia berarti? Ya. Oh, waktu Timur kesini kemarin. Iya, kemarin sempat bilang kayak gitu bang. Tapi Timur Kapase seriusin lagi mungkin. Oh, iya kemarin Alif ke Timur Kapase di Istiqlal dapat jersey. Waduh, jersey benar. Jersey Kapase. Makanan Timur Tengah. Apa tuh? Kebab sama nasi. Ya, di rumah Wila juga. Kebabnya beda, bang. Kebabnya beda. Masa iya di mana Wil? Lalu? Ampel ada ta? Di Ampel ada. Iya, enggak di kos-kosan ini Palmerah. Palmerah pasti ada kan? Enggak mungkin enggak ada. Di Palmerah ada di. Tapi Kak Faje itu kemarin sedikit ngulas Lip, dia tuh auranya tuh pengen banget ngelatih timnas apa gimana? Pengen banget bang, dia apalagi udah tertarik sama penasaran ingin nonton langsung ya sepak bola Indonesia, bahkan udah dateng ke Indonesia langsung. Tapi kayaknya nggak serak deh Lip. Ya enggak. Masalahnya kan beda komunikasi Lip, bukan bahasa Inggris kan kemarin kan. Bahasa apa ya? Bahasa Uzbek ya? Dia Uzbek, tapi Inggris tipis-tipis bang, jadi ya mungkin nggak masuk Lip, nggak masuk. Ya. Apalagi udah bocor ya mbak. Iya, dinamika komunikasi nggak cocok Lip. Kalau udah bocor nggak mungkin itu mbak. Iya. Kata netizen ya. Iya benar, benar. Iya benar, maksudnya ibaratnya kalau sana Timur batal, Sintayong pun sekarang OTW Indonesia kan. Ngapain bisa bikin ngapain ya bisa? Nggak tahu bang, kan ada akademi bang, bisa aja kesini gara-gara akademinya gitu kan. Positive thinking gitu aja. Apalagi ada drama tampar-tampar gitu kan, latihan di Korea kan. Kemarin ditampar pemainnya, kabarnya pemain dari Ulsan ini kan. Tambah Sintayong kesini bikin rame aja ya. Atau mungkin Sintayong mau podcast kesini? Bisa. JJ, bawa si JJ, tolong JJ. Kita bedah Sintayong di sini. Balik lagi ke calon pelatih. Kalau menurut Alip, pelatih timnas Indonesia ini harus nggak sih dengan dapat 2 jabatan dengan megang U23? Karena U23 kan sekarang Desafri nih, tapi Desafri kan di SEA Games dilihat nih. Kalau seandainya Desafri gagal, mungkin pelatih timnas yang datang tuh pegang U23 juga. Kalau menurut lo harus senior aja apa gimana? Ya harus melihat ini. Enggak soalnya dibalik ke zaman kemarin Kulivert aja hanya senior ya. Nggak dibebankan ke U23. Sementara Sintayong dibebankan ke U23. Nah, kalau menurut lo? Kalau saya pribadi sih, pendapat saya pribadi lebih baik sih fokus satu timnas aja dulu bang ya. Apalagi biar, tapi yang terpenting bahwa dari senior ke junior itu sejalan ya, cara bermainnya dan juga kebutuhan. Karena kan nanti yang junior pun bisa naik ke senior. Jadi ritmenya ada gitu bang. Jadi kalau bisa sih satu generasi dipegang oleh satu pelatih aja. Berarti pelatih nanti cuma di senior doang. Yang U23-nya biarin yang lain gitu. Lain. Nah, kalau Wila gimana? Ya aku juga setuju sih bang, kayak ya udah contohnya kayak kemarin gitu aja bang. Mungkin di U17 akan ada pelatih baru kan? Iya, yang kosong tuh U17 sama senior. U23 kita belum tahu kan ya. Jadi kayak di U17 siapa, U20 udah ada Kosnova, U23 akan beda lagi, senior pun akan beda lagi. Jadi kayak emang harus yang penting sejalan aja sih bang, kayak ya udah kalau promosi pun nggak jauh beda gitu jadinya, biar yang penting sejalan alurnya aja. Kan kemarin juga udah kayak gitu. Yang penting ini ya ada berarti menurut lu kalau seandainya pelatih timnas Indonesia senior ini bawa orang buat naruh di U23 boleh nggak? Kayak kemarin Gerard Van Broek sama Kulivert gitu, gimana?
Sebenarnya ataukah U23 itu harus pelatih lokal kita gitu? Kalau kataku untuk U23 pakai pelatih senior pun nggak ada masalah karena di ASEAN kebanyakan pun udah pegang senior apa ini kan Vietnam aja masih U23 iya, senior. masih senior kayak gitu kan Bang. Jadi kalau pelatih asing pun nggak ada masalah Bang. Yang penting ya itu balik lagi asistennya harus ada yang ini lokal gitu kan. Ya itu Bang beneran apa maksudnya berbagi ilmu belajar itu penting gitu. Ya nyatanya di Nova jadi kayak gitu kan. Tapi kemarin kan Patrick Kluivert selalu ditanya kan pelatih lokalnya mana. Kenapa ya? Gitu. Alasannya kayak nggak cocok ya? Iya nggak cocok kan. Terus Erick Thohir pun ngomong kayak udah wawancara dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya nggak ada endingnya gitu kan. Selalu ditanya pelatih lokalnya mana kan transfer ilmunya itu kan perlu kayak perlu gitu lah. Kan. Iya kan Bang. Ya itu udah nyatanya contohnya kelihatan banget tuh ya Coach Nova gitu kan. Ya, dari Sintayong ya. Iya dari Sintayong dan itu transfer ilmunya pun jadi bener-bener di Piala Dunia pun ngalahin Honduras gitu kan. Jadi emang kerja kerasnya itu ada kayak gitu kan. Prosesnya pun jelas kayak gitu kan. Tapi kalau kemarin nggak tahu Bang siapa yang belajar itu dari situ. Nggak tahu siapa yang benar-benar dapat ilmu dari situ tuh aku nggak paham juga gitu kan. Dari Patrick Kluivert yang walaupun nggak sampai setahun gitu kan. Ya sampai setahun ya nggak ada ilmu yang nyampe mungkin kalau aku bilangnya. Mana ya itu lebih ke itu aja sih walaupun kalau U23 akan ada pelatih dari asing ya udah yang penting ada lokalnya sih pelatih lokal itu sih. Ini kita maksudnya kan kita nggak ada pelatih baru isu naturalisasi pemain lagi udah berhenti kayaknya. Iya benar berhenti betul terakhir tuh si Milano ya. Miliano ya. Iya Milano terakhir yang naturalisasi ya. Bis itu udah nggak ada lagi ya. Kalau menurut lo Lip? Karena nggak ada yang terdekat dong Bang turnamen. Kalau kemarin kan ngejar Piala Dunia tuh Bang. Iya sih nggak ada terdekat. Iya. Nah Maret nanti kira-kira perlu nggak tambah naturalisasi? Ya tergantung pelatih sih Bang kalau saya melihat ya karena apalagi kan PSSI juga udah bilang ya kalau naturalisasi ya tergantung kebutuhan. Iya kebutuhan pelatih. Iya. Semua bisa dinaturalisasi gitu. Iya. Berarti artinya sekarang fokusnya nyari pelatih dulu ya. Tapi kalau boleh milih ya Lip dari 3 nama itu Lip maunya siapa? Dari 3 nama ini sih kayaknya nanti bilang abis itu gua. Kalau saya pribadi Giovanni Van Bronckhorst sih Bang. Sama lagi Bang. Giovanni Van Bronckhorst. Kenapa alasannya? Ya karena yang tadi saya bilang bahwa dia udah pengalaman di Eropa, CV-nya juga bagus sebagai pemain dan juga udah jadi pelatih juga. Dan juga apalagi punya darah ya secara garis tarik lurus ya ada ikatan dengan Indonesia itu di Maluku ya bisa jadi sih Bang. Bila? Ya lebih ke gini sih Bang kalau aku kataku pelatih yang udah terbiasa megang pemain top gitu kan intinya pemain yang bintang kayak gitu kan jadi akan terbiasa juga menangani pemain bintangnya seperti apa kalau bilang kan pemain kita ada yang di Bundesliga ada di Serie A kayak gitu kan udah yang emang benar-benar bisa dibilang ya udah pemain bintang lah gitu kan Bang jadi kalau harus terbiasa juga dengan megang pemain bintang yang jadi kalau di tim pasti bagus juga kayak gitu Bang bukan cuma yang ngelatih bisa nggak megang pemain bintang itu kan jarang Bang pelatih yang kayak gitu kan ya jadi kayak ya Giovanni Van Bronckhorst sih Bang mungkin kan udah pengalaman itu tadi kalau menurut gue feeling gue masih tetap Giovanni yang akan jadi pelatih karena isu-isu di media sosialnya supporter Liverpool menyatakan bahwa Liverpool udah selesai kontraknya sama Giovanni kan berarti PSSI nggak bakal tembus nilai kontrak uang sisa kontrak kan karena kan Liverpool juga udah nggak kerjasama sama Heitinga kan lagi cari pelatih baru kan kalau gue sih ngapa lebih ke ini ya kayak Jesus Casas ya pengalaman di Asia mungkin pengalaman di Asia dia bagus banget Jesus Casas dia pernah di Irak bagus juga tuh terus beberapa negara juga pernah juga dia gue lebih demen pelatih itu yang udah pengalaman di level Asia dulu jadi kita kuat di Asia baru nanti cari pelatih buat kuat di dunia di Eropa gitu kalau gue tapi kan cuma balik lagi ke PSSI dia butuhnya siapa yang akan benar-benar bisa membuat timnas Indonesia lagi berjaya. Nah, berarti event terdekat kita Maret ya? Maret kita tuan rumah apa tadi? FIFA Series. FIFA Series itu kayak semacam apa ya? Turnamen gitu Bang, tapi beberapa negara kan ada di mana ya Maroko. Kayak kalau 2024 tuh beberapa negara juga 4 negara. Kalau nggak salah 6 kalau nggak salah yang tahun 2026 itu.
7. 7 apa 6 ya? Itu kan jadi ada beberapa negara dari Eropa ntar yang bakal main juga di sini. Lawan gitu, kita? Pak. Iya, lawan kita. Jadi Berat juga ya, berarti harus nyari pemain pelatih udah dari sekarang ya? iya, makanya itu Bang. Karena ngaruh ke ranking FIFA itu. Iya bener. Terus lawan-lawannya kalau Eropa, ya lihat lagi Bang lawan Eropa mainnya. Kalau lawan ketemunya Eropa yang mana dulu pasti Ya. lihat-lihat juga kayak gitu kan Bang. Iya benar-benar. Kali-kali Portugal lah ya. Iya, Ronaldo datang ya. Kan negara Messi udah, sekarang Ronaldo. Masa Ronaldo kesini cuman iklan itu doang, minuman ya. Apalagi di sini kan ada anak-anaknya ya. Iya, Ronaldo di Aceh ya. Satu nih, Anak angkatnya ya. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan dari redaksi Bola Sport tentang pelatih timnas Indonesia yang saat ini sudah merucut 3 ya, wilayah 3, Alip ya 3. Tadi yang Alip bilang ada Jesus Casas, ada Giovanni Van Bronckhorst, sama satu lagi John Hetman yang merupakan mantan pelatih timnas Kanada yang udah nganggur. Yang nganggur udah 2 ya. Iya, John Hetman sama Jesus Casas. Giovanni masih di asisten pelatih Liverpool. Masih ada 2 lagi nih teman-teman. Kira-kira kalau ada yang tahu siapa, kasih tahu di kolom komentar aja biar nanti kita cari informasinya lebih detail. Karena menurut gua 2 ini benar-benar dikip banget nih sama PSSI nih, yang benar-benar nggak tahu udah apa-apa. Beneran PSSI belum ngomong sama sekali ya, Lip ya. Masih baru isu-isu yang hanya terdengar bahwasannya media Sky Sport, media besar di Inggris pun Iya. ngabarin seperti itu kan. Gue sih percaya aja, nggak mungkin Sky Sport nggak bisa ngelaporin iya. seperti itu kan. Nah sekarang mungkin kita selanjutnya kita serahkan kepada PSSI. Nanti ketika Alexander Juirs, Muhammad sama Andy Irawan pulang ke Indonesia, baru tuh dibahas dibahas di rapat Exco. Ingat ya, bukan dipilih langsung. One man Bukan one man show kata-kata Ila. Kita itu super team, Iya. bukan Superman. Jadi ingat, harus dibahas bersama-sama untuk menentukan siapa yang terbaik menjadi pelatih timnas Indonesia. Sekian pembahasan kita, sampai jumpa di Lagi Semangat. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.